pertama PKI muncul, Mbah? Oh gitu. PKI muncul di Banyuwangi lama saya. Sejak itu kan ada namanya dulu pada waktu agresi Belanda itu PKI kan mendirikan Kayangan di Purwo itu. Itu Kayangan di Purwo itu adalah tokoh-tokoh Islam, kiai-kiai diculiki, dibunuh di Purwo. Dulu ada sekitar tahun 1946 itu dulu ada itu sebelum agresi Belanda itu banyak orang-orang kiai yang diculiki di Purwo untuk dibunuh orang PKI dulu itu tahun dulu tahun setelah Indonesia dibelurkan kemerdekaan tahun 1945 itu begitu. Jadi orang PKI di Banyuwangi itu adalah tidak terima itu akan mendirikan negara komunis yang notabene tokoh-tokoh Islam, kiai-kiai banyak yang diculik di Alas Purwo, di sana mendirikan Kayangan. Bila mana orang yang diculik sana pasti dipaten, dibunuh. Dulu itu tahun itu gitu. Motif pembunuhannya gimana? Motif pembunuhannya itu karena orang PKI anti Tuhan, mungkin dianggap orang-orang kiai-kiai itu adalah orang yang akan mendirikan negara Islam di Indonesia, mungkin begitu sangkaannya mereka, sangkaannya mereka begitu, sehingga maka kiai-kiai harus dibasmi. Itu PKI kan begitu, harus begitu dulu itu yang tahun itu. Terus ini pada saat PKI muncul, Mbah berumur berapa tahun? Oh, kalau ingat saya itu karena saya itu kelahiran tahun 1939, saya di asal kelahiran Kebumen itu adalah datang di Banyuwangi itu adalah sekitar tahun 40 Jepang pada waktu Jepang itu. Setelah Jepang itu berontak, Jepang kalah, lantas akan ada agresi Belanda itu ya, itu orang PKI itu ambil kesempatan bonceng di situ yang katanya itu adalah kesempatan untuk membasmi orang-orang Islam yang ada di Banyuwangi. Maka dia itu mendirikan namanya Kayangan. Kayangan itu adalah pusat kegiatan orang-orang PKI di sana itu. Orang yang diculik di sana, terutama kiai-kiai dan tokoh-tokoh nasional yang dianggap membahayakan PKI diculik gitu. Itu begitu dulu itu oleh PKI, dibunuh di sana. Saya tahu itu dulu ada orang kiai yang dibonto di sana, bawah sana tahu saya tahu pada waktu saya kecil dulu. Siapa nama-namanya, Mbah? Yang dibunuh. Kalau yang dibunuh saya kurang jelas. Yang jelas itu karena saya dulu masih kecil. Jadi yang banyak lah tokoh-tokoh kiai. Tapi ada kiai yang selamat juga, termasuk di sini kiai saya namanya Pak Kumisan, Pak Marjani, itu pernah dipanggil, tapi selamat dia itu. Selamat. Entah mempunyai keistimewaan apa, itu sehingga dia itu ngumpet yang delik istilahnya itu ya. Itu namanya itu dicari gak bisa ngilang katanya bisa ngilang sehingga tidak bisa dibunuh itu. Selamat bisa pulang ke sini. Ya itu ceritanya gitu. Ada yang selamat juga itu, terutama kiai-kiai saya yang di sini dulu selamat itu. Lantas bagaimana? Berapa anggota PKI yang pernah dibunuh oleh Mbah? Ya PKI yang dibunuh. Oleh jenengan. Yang jenengan bunuh. Oh, itu 65 toh. 65. Kalau tahun 65 itu memang di sini saya termasuk ikut menumpas PKI itu ya. Tapi ya tidak segencar itu, hanya sekedar saya itu ya mungkin terlibat itu karena di sini dulu ada ya, yang dinamakan Front Nasional. Front Nasional itu adalah gerakan untuk menumpas pengkhianatan G30 PKI termasuk PKI itu.
itu numpas gitu. Lah terus saya dulu itu memang terlibat ya, bawahnya itu memang celurit, parang dan sebagainya itu juga terlibat. Tapi saya memang pernah bondoni orang-orang PKI yang dibunuh, yang pernah saya pernah bondo itu. Nah, ya, mungkin seusia saya yang pernah itu sekarang itu banyak yang sudah meninggal. Jadi ketika Mbah membunuh anggota PKI, Mbah berumur berapa tahun? Oh itu, ya. Itu ketika itu insya Allah saya tuh umurnya paling enggak itu ya ada 24 tahun, 23, 24 itu, 24, 23 itu, 23, 24 itu. Iya. Itu saya masih bujang. Ketika itu saya kan mondok di pesantren Jalen, Genteng, Genteng Jalen itu ya. Nah, itu saya mondok di situ. Di sana itu pada waktu nasakom orang mondok itu ngaji tidak tenang. Soalnya itu tiap hari, tiap waktu itu kadang disuruh dibon oleh Pak Haji itu yang tanahnya dirayah oleh PKI. Istilahnya aksi sepihak. Jadi kelopo, dunduh, pari, dire dan sebagainya ngerit PKI itu. Sehingga banyak anak pesantren yang disuruh untuk mengamankan tanahnya Pak Haji yang kaya-kaya itu untuk membuyarkan PKI itu. Jadi untuk melawan PKI yang ngerit pari itu katanya gitu. Gitu. Nah, itu banyak itu. Jadi itu pada waktu Nasakom sebelum G30HS itu. Nah, setelah itu meletus G30PS PKI itu tahun 1065 atau itu ya. Iya. Itu saya itu kiprahnya itu di rumah sini, tidak di pesantren, tapi kadang-kadang saya juga di pesantren gitu. Ada gitu. Itu rame, banyak pembunuhan di sini, tokoh PKI yang dicari-cari, urusan tidak ketemu sampai sini namanya kan besar, namanya lurah besar dulu. Iya. Itu dicari saya tidak temu entah kemana, sehingga mencarinya di hutan sampai beberapa malam di sana itu mencari orang itu tidak ketemu. Tidak ketemu orang-orang PKI itu tidak ketemu di situ. Sehingga apa itu namanya lurah besar Prayitno, besar namanya. Pokoknya tahu saya besar terlalu jatuh nama itu saya tidak paham. Tapi namanya lurah besar itu dicari orang dah. Nah, di rumah-rumah pada GPI itu memang rumah-rumahnya dirobohkan oleh itu angsor-angsor itu. Oh iya. Bangser belum, iya bangser angsor itu. Yang bangser pada itu buru-buru terbentuk itu yang penting angsor. Jadi rumah-rumah PKI itu dirobohkan semua oleh bangser-bangser itu dirobohkan sehingga apa itu orangnya sudah dicari, ada yang cari yang lu pergi ke hutan dan menari cari semua orang cari semua itu dulu gitu. Ya, sekian ya, Mbah. Ya, makasih. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.